Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadirin ikhwani fid din, azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita berusaha merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak dan terus-menerus secara kontinu dicurahkan kepada kita. Nikmat yang nampak bisa kita lihat, kita bisa rasakan, bisa dijangkau oleh panca indera kita, sampai kepada nikmat yang tidak kelihatan, tidak nampak, bahkan tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita. Seluruhnya datang dari sisi Allah tanpa kecuali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan semuanya datang dari Allah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah yang telah meliputi kalian dengan nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dan di antara lambang kesyukuran dari seorang hamba adalah ia memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Ia memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai segenap kaum mukminin, makanlah dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu, belajar, menghadiri majlis ta'lim, menghadiri kajian, menghadiri majalisul zikr. Ini semua adalah bagian daripada ibadah. Bahkan oleh sebahagian ulama, seperti misalnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu mengungkapkan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu atau belajar itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah sunnat. Walaupun ini tidak berlaku secara mutlak, namun apa yang beliau sebutkan memang benar demikian. Apa alasannya sampai menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah nafilah, ibadah sunnah? Sebab ibadah nafilah, manfaat, maslahat itu kembali kepada
yang melakukan ibadah tersebut. Kembali kepada yang melakukan ibadah tersebut. Adapun menuntut ilmu, belajar, tafaqquhid din, maslahat dan manfaatnya itu tidak hanya kembali kepada orang yang belajar, tetapi akan kembali kepada orang yang berada di sekeliling yang menuntut ilmu itu. Apakah itu keluarganya, istri dan anak-anaknya, ya, dengan ilmu yang dia ketahui, bisa sampaikan, ya bisa ajarkan, ya bisa didik keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, kawan-kawannya, koleganya, tetangganya. Ya, ia bisa menyampaikan dan memperlihatkan buah daripada ilmu tersebut kepada mereka. Dan ini disebut dengan muta'addi. Ya, maslahat dan manfaatnya sangat luas dan besar. Sehingga wajar ya ketika Imam Asy-Syafi'i menyebutkan itu lebih utama dibandingkan ibadah nafilah. Ya, walaupun demikian seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak berlaku secara mutlak. Seperti misalnya kita di waktu duha, ya, waktu duha waktunya sempit, ya, kita bisa sholat duha dulu kemudian kita belajar. Waktu belajar waktunya luas. Ya, rawatib maghrib, rawatib isya, ya, itu semuanya nafilah. Kita laksanakan dulu rawatib. Sebab waktu rawatib itu mengiringi yang sholat wajib 5 waktu. Ya. Nah, adapun menurut ilmu bisa setelahnya. Nah, maka walaupun tidak berlaku secara mutlak, tetapi itu sudah menunjukkan keutamaan daripada ilmu tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah akan nikmat ketika Anda masih mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan kembali kepada pelajaran kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad di hadis yang masih 220. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bertanya kepada Nabi amalan apa yang terbaik. Lalu Nabi menyampaikan imanu billahi wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ini sudah kita jelaskan keimanan itu apa dan bagaimana. Dan bagaimana cara meraih keimanan tersebut. Kemudian jihad fisabilillah ini juga sudah kita jelaskan. Apa itu jihad? Baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, bentuk-bentuk jihad, pembagian jihad, syarat-syarat pelaksanaan jihad, dan penghalang seseorang bisa berjihad dan seterusnya. Ini sudah. Adapun keimanan kepada Allah itu adab dan akhlak kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah itu adalah adab dan akhlak terhadap agama Allah. Agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang hak. Qila, maka kemudian ya Nabi ditanya kembali, fa ayyur riqabi afdal? Budak mana yang paling utama? Qala a'laha thamanan wa anfasu inda ahliha. Naam. Budak yang paling utama adalah budak yang paling tinggi harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Maksudnya apa? Ya, budak tersebut tinggi harganya, paling bernilai bagi pemiliknya. Tetapi dia bebaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan yang utama. Ketika sesuatu tersebut begitu bernilai bagi kita, begitu kita cintai, tetapi kita lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah amalan yang terbaik. Sangat berbeda
ketika seseorang berani atau mau mengeluarkan sesuatu yang mungkin tidak begitu bernilai bagi dia. Kenapa? Banyak dia punya. Saya beri contoh, di sini kita punya peci. Ada yang sebut dengan songkok. Mungkin punyanya 5. Dia belikan 1, hatinya tidak begitu goyah. Mana sih ada 4. Tapi coba dari yang 5 ini ada 1 yang sangat berharga, sangat bernilai. Maaf, mungkin belum lunas. Tapi itu yang dia sedekahkan. Dia lihat si fulan. Si fulan ini jarang pakai songkok, jarang pakai peci. Apalagi di waktu sholat. Walaupun itu bukan syarat sahnya sholat, itu adab dan etika. Allah sebutkan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu ketika kau masuk masjid. Adab dan etika. Apalagi mau jadi imam. Kalau di lingkungan pondok pesantren, tidak masalah sih. Itu bukan syarat sahnya sholat. Tapi kita sholat, ada masyarakat awam yang lihat. Yang menjadi makmum. Oh, ternyata ini lain-lain. Orang yang belajar agama faham, itu tidak masalah. Atau pakai celana. Tidak pakai sarung. Yang faham ilmu agama enggak masalah selama itu menutup aurat dan tidak menutupi mata kaki dan tidak membentuk aurat, enggak masalah. Tapi masyarakat awam maunya dia ini penampilan imam, penampilan yang the best. Memang layak. Itulah risikonya kita berbaur dengan masyarakat. Jangan mendatangkan fitnah. Jangan mendatangkan sesuatu yang bisa mendatangkan penilaian yang tidak bagus. Ini mahal ini songkok sampai belum lunas. Itu yang dia sedekahkan, dia berikan kepada orang lain, ini yang paling tinggi pahalanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal juz yang keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan bisa mencapai, digunakan kata lan, tidak akan bisa kau dapatkan al-birra. Al-bir itu ismun jami' di kulli khairin. Itu istilah atau ungkapan yang mencakup seluruh bentuk kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau keluarkan apa yang kau cintai, apa yang kau sangat sukai, apa yang sangat kau sayangi. Wa man tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau keluarkan, Allah Maha tahu itu. Nah, di sebahagian buku-buku tafsir, para ulama tafsir menyebutkan ketika ayat ini turun, maka Abu Talha radhiyallahu taala anhu itu punya kebun itu subhanallah sangat dia suka. Paling sayang itu kebun. Kita kan pasti ada sesuatu yang kita sayangi, maksudnya di luar istri dan anak-anak. Entah itu rumah kita, ataukah kendaraan kita, pasti ada. Rumah misalnya disayang. Kenapa disayang rumah ini? Pengorbanannya luar biasa. 3M baru jadi. Maksudnya 3 kali minjam. Dia sangat sayang itu rumah. Sama dengan Abu Talha. Ini kebunnya. Bukan main. Kalau capek-capek lagi ke kebun lagi, menikmati burung berkicau. Air sungai yang mengalir. Pohon yang hijau dan rindang, itu kan membuat perasaan gimana begitu? Tapi ketika Allah turunkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu yang paling dia sayang, diinfakkan itu di jalan Allah. Itu para sahabat. Sebab memang itulah amalan yang terbaik.
Ya, yang betul-betul hati kita terpaut dengan itu. Nah, hati kita terpaut dengan itu. Nih, masih ingat ya? Kisahnya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Hasyr, ya, di juz yang ke-28. Iya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang lain padahal di saat yang sama dia juga butuh. Ya, ada beberapa versi tentang asbabun nuzulnya. Di antara versinya juga Abu Talha yang menjamu tamu Rasulullah. Di antara versi yang lain itu ketika terjadi peperangan. Ya. Ini banyak korban. Ada orang yang datang menolong, memberikan air minum. Ya, dan memang dia sangat butuh minum. Tapi ketika mendengarkan di sebelah sana ada seorang, ya fulan, saya juga butuh. Dia bilang kasih ke sana dulu, dia lebih butuh. Padahal sama-sama butuh. Ya. Nah, sama-sama butuh. Sampai ke sana, ada lagi yang teriak, oh kasih ke sana saja. Dia lebih butuh dari saya. Sampai ke sana masih ada lagi. 4 kali muter. Akhirnya apa? Sampai ke sana meninggal. Mau kembali ke sini meninggal. Kembali ke sini sudah meninggal semua. Iya. Mau meninggal saja itu para sahabat radhiyallahu anhum masih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka. Padahal sangat mereka butuhkan ketika itu. Iya, makanya wajar kalau mereka disebut sebagai oleh Nabi khairun nas, manusia terbaik. Iya. Allah yang mentakdirkan dan memilih mereka berjumpa dan menemani manusia terbaik, Rasul terbaik. Semua amalannya mereka memang amalan terbaik. Bukan amalan eto-eto. Bukan amalan abal-abal. Nah, berinfak saja, mereka pilih yang terbaiknya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terbaik adalah ketika itu paling bernilai. Ya, itu paling bernilai bagi seseorang. Nah, setelah itu qala afara'aita illam astati' ba'dul amal. Lihat. Ketika mereka tidak mampu melakukan amalan yang terbaik. Bukan tidak mau, bedakan tidak mau dengan tidak mampu. Kan ada yang biasa tidak mau melakukan, kenapa? Bisa, tapi tidak mau. Iya kan begitu? Tapi ada memang orang tidak mampu, kasihan. Nah, paham maksudnya? Kalau nggak paham saya kasih contoh sederhana. Nyumbang 100.000. Ada orang mampu nyumbang 100.000? Ada. Mau enggak dia? Belum tentu mau. Kan begitu? Nah, ini para sahabat bertanya bukan ketika tidak mau, tapi kalau tidak bisa. Tidak ada uang seperti itu misalnya. Apa yang mesti dilakukan? Qala fatu'inu dha'i'an aw tasna'u aw tasna la akhraqah. Di sini diberikan amalan yang solusi atau alternatif ketika tidak bisa memberikan yang terbaik. Kalau ada orang tersesat, kau tunjukkan jalannya. Tunjukkan jalannya. Mau kemana Pak? Mau ke Padang. Oh jangan lewat situ, lewat sini. Setelah itu mau ke Padang mana kah? Padang Sapa. Oh cocok nih. Itu orang tersesat dikasih petunjuk. Kalau memang tidak bisa kau berikan, maksudnya tidak bisa kau kasih bekal misalnya dia. Naam. Maka tunjukkan kalau kita lewat sini. Dan yang semisal dengan itu. Intinya membantu dia. Qala afara'aita in dha'uftu. Lihat, kalau memang bagaimana kalau saya tidak bisa juga kayak begitu. Saya tidak bisa menolong orang, saya tidak bisa membantu orang, saya lemah. Maka kata Nabi, tada'un nasa min syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsikah. Engkau kalau memang tidak bisa seperti itu, jangan sampai manusia
mendapatkan kejelekan dari kamu. Artinya kalau kau tidak bisa berbuat baik kepada dia, jangan sampai kau berbuat jelek kepada dia. Kau tidak bisa membuat dia tersenyum. Minimal jangan bikin dia sedih. Paham maksudnya? Ya, Anda tidak bisa buat dia tersenyum. Ya. Mungkin kenapa? Terlalu banyak masalahnya. Ya. Dari 99,9 masalah yang dia punya, tidak setengah pun antum bisa bantu. Antum cuma bisa bilang, sabar kuahi. Ahi bisa sabar kuahi. Itu banyak dia bilang. Tapi sudah bagus itu. Ya. Tidak bisa aku bantu. Minimal jangan bikin tambah dia sedih. Ya. Jangan kau bilang mentong kau. Ya. Dan lekmu itu tidak, jangan jemaah sekalian. Ya. Tidak bisa kau bantu dia, minimal jangan bikin tambah susah dia. Ya. Anda tidak bisa membimbing saudara Anda, ini jalan ke surga. Ayo kita sama-sama jalan ke surga. Belum tahu, belum mampu, minimal jangan kau ajak dia ke neraka. Paham maksudnya? Ya. Nah, belum bisa ajari dia agama. Ya, antum sendiri belum paham dengan baik. Kau tidak bisa ajari dia, minimal jangan kau biarkan dia dalam kemaksiatan. Sebab itu kau biarkan dia ke neraka. Kalau memang tidak bisa Anda bantu. Nah, bisa paham maksudnya? Iya. Nah, dan itu kata Nabi, kalau sudah kita melakukan yang seperti itu, yang minimal itu sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Ini terhitung sedekah. Apa dimaksud terhitung sedekah? Itu maksudnya pahalanya sama dengan pahala sedekah. Ya, pahalanya sama dengan pahala sedekah. Di antara amalan-amalan, ada amalan yang amalan tersebut bisa dilakukan oleh semua golongan. Kaya, miskin, bisa semua. Dan ada amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya kemampuan A misalnya. Paham maksudnya? Iya, misalnya berinfak, bersedekah, berhaji, berumrah. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Iya kan? Tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Nah, yang seperti ini Nabi berikan solusi supaya sama juga dengan mereka. Iya, masih ingat haditsnya Uzar, ya, radhiyallahu taala riwayat Imam Muslim, ya, ketika sebahagian dari sahabat datang kepada Nabi, ya, lalu melapor, zahaba ahlud dusur bil ujur, yasumu kama nasumu, yusalli kama nusalli, wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim. Ya, orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka sudah jauh dari kami. Maksudnya melampaui kami. Tidak bisa kita kejar dia. Ya, kami sholat, dia juga sholat. Kami puasa, dia juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta. Mereka bersedekah. Kami tidak punya. Lihat curhatannya para sahabat. Ya, ingin bagaimana bisa sama. Ya, nah, lalu Nabi SAW memberikan hiburan. Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum shadaqatan. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa disedekahkan? Iya. Lalu Nabi sebutkan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amr bil ma'rufi sadaqah wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Ya, Nabi sebutkan, kau baca tahmid, kau baca tahlil, kau baca tasbih. Paham maksudnya nih istilah-istilah itu? Ya, tahmid, kau baca alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sedekah. Ya, kau baca tasbih subhanallah, kau baca tahlil la ilaha illallah. Ya, kau mengajak kepada ma'ruf, melarang kepada kemungkaran, itu terhitung sedekah untukan. Maksudnya pahalanya sama dengan sedekah. Ya, sebagaimana orang kaya yang bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, sebab Anda tidak punya harta.
Ya. Naam. Anda tidak punya harta. Iya. Naam. Ya. Maka solusinya itu. Sampai Nabi berikan yang terakhir. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampai engkau berhubungan dengan istrimu, itu juga dinilai sedekah. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Begitu mendengarkan ini jemaah sekalian, ya, para sahabat tidak ada yang ketawa. Iya, mereka langsung penasaran. Iya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr. B. Seorang ini melampiaskan syahwatnya. Ya. Dia salurkan syahwatnya. Ya. Itu di belakang. Nah. Dia salurkan syahwatnya. Kok bisa dapat pahala sedekah? Ya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau syahwat tersebut ya, disalurkan di jalur yang haram? Ya. Ayakunu lahu wizr? Apakah dia berdosa? Maka kata Nabi, kadzalika idza ata syahwatahu. Maka demikian pula ketika dia melampiaskan syahwatnya, dia salurkan syahwatnya di jalur yang benar, pada jalurnya, maka itu terhitung sebagai sedekah. Nah, jadi banyak pintu-pintu sedekah. Ya, banyak pintu-pintu kita beramal. Yang artinya tidak ada alasan bagi kita untuk diam dan tidak melakukan amalan. Jangan sampai mengatakan saya ini miskin. Ya, tidak bisa saya bersedekah. Ya, maka kita katakan pintu-pintu sedekah banyak. Ya. Tapi coba perhatikan jemaah sekalian, tidak ada kita dapatkan sampai saat ini satupun hadits yang menyebutkan salat itu sedekah, puasa itu sedekah, haji itu sedekah, jihad itu sedekah. Kenapa? Iya, sebab semua amalan ini itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang kaya dan orang miskin. Iya. Adapun yang kita sebutkan tadi, yang tidak punya kemampuan dari sisi finansial, ini solusinya kau. Iya. Kalau kau tidak punya kemampuan dari sisi finansial. Dan yang ingin kita tekankan di sini, amalan-amalan kebaikan tadi itu bernilai dengan sedekah, ya, bernilai dari sisi pahala. Tetapi yang membedakan ini itu dengan yang sedekah, ya, adalah tingkatan pahalanya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Contoh, suratul Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Paham? Iya, suratul Ikhlas. Yang mana itu suratul Ikhlas? Yang mana itu? Kamu. Kalau tidak, saya tidak kasih menikah kamu. Sebab, ya, saya bukan penghulu. Memang saya bukan penghulu. Saya juga tidak ada hubungan dengan penghulu. Urusanmu dengan penghulu. Apa yang mana surah Al-Ikhlas? Hah? Apa? Antum ini belum momen ijab kabul, antum sudah grogi gimana begitu? Tegas. Apa? Qul huwallahu ahad. Ini sepertiga. Allah samad namanya sampai selesai. Sepertiga Al-Quran. Ya, tapi jangan dipahami bahwasanya dapat pahala sepertiga membaca Al-Quran. Paham maksudnya? Kenapa sampai dikatakan sepertiga? Sebab kandungan Al-Quran itu, ya, salah satu dari yang tiga. Salah satunya itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya,
Tidak ada sepotong pun ayat dalam Al-Quran kecuali pasti membicarakan tentang tauhid. Apakah definisi tauhid? Apakah itu tauhid yang terkait dengan haknya Allah diibadahi? Ataukah perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki dan seterusnya? Atau pemberitaan tentang asma wa sifat? Atau diberitakan tentang pahala bagi mereka yang bertauhid? Atau diberitakan tentang balasan bagi mereka yang tidak bertauhid? Atau diceritakan tentang umat terdahulu yang menentang tauhid dan apa yang menjadi balasan untuk mereka? Silahkan cek dalam Al-Quran. Ya. Makanya begitu semuanya. Ya. Nah, tapi jangan dipahami kalau mau baca sepertiga Al-Quran, cukup baca Qul Huwallahu Ahad. 3 kali saya baca, khatam. Sama aja tadi. Ya. Kau bisa tasbih, kau bisa tahmid, kau bisa takbir, kau bisa amar ma'ruf, kau bisa bersedekah kepada istrimu. Kalau kau memang tidak mampu dari finansial. Tetapi kalau bisa kau semuanya itu dengan finansial, mending kau dengan finansial. Ya. Nah, ini para sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum minta solusi kepada Nabi. Begitu diberikan solusi seperti itu, orang kaya melakukan juga itu. Datang lagi kepada Nabi, melapor lagi, curhat lagi. Ya Rasulullah, mereka juga melakukan itu. Mereka tasbih, tahmid, tahlil, dan mendatangi istrinya. Bagaimana ini kita ketinggalan mungkin lagi. Iya, kata Nabi tadi, fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Iya. Nah, sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, jangan kita berputus asa. Ya. Jangan sampai mengatakan saya tidak ada kayaknya peluangku untuk melakukan A, B, C, D. Banyak sekali jemaah sekalian. Ya. Pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar. Iya. Dan Allah dengan hikmahnya memberikan berbagai macam amalan. Iya. Itu ada yang mesti mengeluarkan harta. Ya, ada yang tidak keluar harta, tapi harus keluar pengorbanan, ya, keluar juhud, ya, keluar tenaga, ya. Demikian pula sebaliknya, ada yang mesti menahan diri, ya, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Ini berbagai macam amalan ini dengan model-model seperti itu, Allah syariatkan kepada hambanya itu untuk menguji siapa yang betul-betul beriman. Iya. Sebab orang yang beriman itu bagaimanapun amalan tersebut dia akan berusaha dulu amalkan. Baru setelah itu baru dikatakan saya tidak mampu. Nah, bisa paham maksudnya? Iya. Iya. Ada yang mesti mengeluarkan harta. Ada yang tidak perlu. Iya. Yang mengeluarkan harta mungkin yang punya kelebihan harta, wah, Masya Allah, bisa dilakukan. Yang tidak punya, iya, masih bisa. Iya, masih bisa. Contoh, nyumbang kemana? Kemana bisa nyumbang? Banyak pintu-pintu nyumbang. Iya. Ini yang saya ingat saja ya. Mohon maaf kalau tidak saya ingat yang lain. Iya. Apa itu? Operasionalnya pelabuhan mengaji. Contoh gitu. Iya. Operasionalnya Masjid Ibadur Rahman. Ya. Naam. Wah, suruh nyumbang donatur. Berapa? Sesuai kemampuan dan keikhlasan. Ya. Ada yang mampunya 100.000 per bulan, ada yang 50.000 per bulan, ada mungkin 10.000 per bulan. Apakah itu boleh? Boleh sekali. Ya, tidak ada masalah kalau memang itulah kemampuan dan keikhlasan. Ya, enggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Apalagi kalau banyak dan ikhlas. Bisa paham maksudnya? Ya, paham ya? Wah, saya enggak bisa nyumbang. Kalau uang itu kayak makanan lain saya keluarkan. Ya, saya hanya bisa nyumbang sesuai dengan profesi saya. Saya Pak Balu. Misalnya, oh bisa. Kau balu apa? Kau jual apa?
Iya, oh saya menjual ini. Bisa kau sumbangkan. Berapa santri-santri di sini bisa kau kasih makan? Ya. Berapa yang punya masjid di sini kau kasih makan? Ya. Hari ini kau makan yang basah-basah. Besok yang kering-kering. Besok yang pedis-pedis. Itu investasi yang tidak ada habisnya. Kenapa? Itu menunjang mereka menghafal Al-Quran yang akan mereka baca seumur hidup mereka, dan bisa jadi mereka ajarkan nanti kepada generasi setelahnya. Pahala untuk Anda itu terus mengalir, tidak ada putusnya. Paham? Iya. Sebab tidak mungkin dia bisa menghafal kalau lapar. Ya. Dia cuma bisa menghayal kalau lapar. Seperti yang antum lakukan. Iya. Kalau dia kenyang, kuat menghafal. Selesai hafalannya. Iya, bagus hafalannya. Iya. Pulang ke rumahnya, ajar lagi keluarganya. Dapat kau lagi aliran pahala. Setiap orang yang sampai kepada dia. Iya. Atau mungkin Allah mentakdirkan mereka ini bisa bikin pondok pesantren, banyak santrinya, tetap kau dapat jatah di situ. Kenapa? Itu daging yang di tubuhnya itu sepotong, ada andilku di situ. Ya, ada andilku, ada sepotong contohku pernah masuk makan. Contoh. Ya, contoh. Karena itu yang saya ingat. Ya. Nah, kan makanan yang masuk tidak selamanya jadi apa? Jadi kotoran. Pasti ada yang tertinggal jadi daging, jadi apa? Jadi otot. Ya. Nah, bahkan lebih banyak yang tertinggal. Itu yang membuat dia tumbuh besar, kenyang, menghafal. Iya, makanya kalau sedekah makanan itu, orang itu berlomba-lomba. Iya, sebab dia tahu. Iya, bagaimana dengan ini kalau sudah masuk ke perutnya, sudah jadi otot, jadi daging, dia orang soleh. Oh, Masya Allah. Setiap dia melakukan ibadah, dapat lagi kiriman pahala kita ini. Sebab dia bisa melakukan ibadah, kenapa? Fisiknya kuat. Ya. Kenapa fisiknya kuat? Pernah makan ayam geprek. Ya. Dan sarapannya pakai roti jadul. Ya. Bahkan terkadang sore sambil ngeteh, sambil ngopi, ada donat. Ya. Dan terkadang di siang hari ada lemon yang datang. Ada semua itu di sini. Antum tinggal cari yang mana orangnya. Tapi jangan terlalu berharap. Jangan dibilang insya Allah besok ada itu. Mau berharap, berharaplah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Berharap sama manusia, siap-siap kok kecewa. Manusia punya batasan kemampuan, bisa berubah hatinya. Mungkin saat ini dia bilang, pokoknya besok, pulang ke rumahnya, dapat dapat muqaddimah nasihat dari istrinya, tidak jadi. Begitu. Makanya jangan terlalu berharap sama manusia. Anggap yang saya sebutkan tadi ini, semoga Allah takdirkan terjadi. Dan semoga Allah menggugah hati-hati yang ada di sini. Yang lain bagaimana? Wah, tidak ada masalah. Yang lain, apa profesimu? Apa profesimu? Kurir. Itu semua makanan tidak mungkin sampai ke sini, tidak mungkin dilempar dari sana. Pasti ada yang mengantarkan. Kan begitu? Iya enggak? Iya, kau mengantarkan ke sana. Anda ikut andil di situ. Ikut andil. Subhanallah. Makanya kadang saya ingatkan kepada para akhwat dan ummahat, kalau sekedar nyumbang, sekedar sedekah, sekedar memberi, itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Tetapi sebagaimana halnya dalam perkara dunia, kita kadang harus cerdas. Kita mau investasi,
pasti kita investasi dengan sesuatu yang nanti nilainya tinggi. Bukan investasi, begitu kita beli, keluar dari toko, langsung daun terjun bebas harganya. Itu tuh dunia saja kita berpikir begitu. Nah ini untuk akhirat, bagaimana nanti saya dapat mengalir pahala ini? Nah waktuku terbatas untuk beramal. Apalagi tidak bilang dokter, tidak lama mau kau mati. Ya. Kalau mati apa yang mengalir? Think about it, yang mana yang bisa mengalir pahalanya. Ya. Kau berikan kepada mereka yang yang seperti tadi, para penghafal Al-Quran dan seterusnya. Ini terus mengalir pahalanya. Ya. Nah, mungkin saat ini mereka baru menghafal, tapi di masa yang akan datang setelah selesai hafalannya, ya, terus ketika dia membaca saja, ya, apalagi itu kalau penghafal, tidak mungkin bisa dihafal langsung, ya, dibaca, ya, minimal 50 kali dibaca. Sebab itu bisa tinggal di kepala itu hafalan. Kalau cuma baca kok 10 kali, 20 kali, besok lusa yakin hilang itu. Ya. Nah, kalau mau tinggal, iya, satu ayat 50 kali baca. Itu minimal. Karena Yahya bin Ma'in itu mengungkapkan, iya, kunna nahfadhul haditha lam nahfadhu hatta naqra 50 marrah. Kami tidak bisa dulu menghafal hadis kecuali kami baca itu 50 kali. Iya. Nah, makanya kalau disebut si fulan berapa juz dia hafal? Sekian juz. Iya, kita ketawa-ketawa saja. Iya, mungkin enggak? Iya. Bagaimana kita tahu? Iya. Bagaimana ketika dia menghafal 3 kali, 4 kali baca, lanjut lagi. 3 hari kemudian hilang itu. Ya. Kenapa? Karena itu tadi. Ya. Betul-betul dikasih tinggal dulu. Caranya cuma 50 kali. Ya. Dan itu bilang saja 50 kali pusing makin dengar lagi. 50 kali. Ya. Nah, memang mesti begitu. Ya. Nah, baik. Jadi semangat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Silahkan pilih yang terbaiknya. Anda tidak mampu yang terbaiknya, pilih yang derajatnya di bawah. Ya, terus sampai ke bawah. Jangan langsung pilih yang paling ringan. Ya. Naam. Oh, ada begini. Saya bagi yang angka-angka mana? Masya Allah. Pilih dulu yang besarnya. Ya. Naam. Jangan langsung pilih yang ringan-ringannya. Iya, kecuali kalau Anda tidak mampu. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita di dalam setiap amalan kebaikan senantiasa bersemangat untuk terdepan dalam melakukannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.